Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bab perpangkatan bagian pertama, yaitu tentang konsep perpangkatan. Oke, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mempelajari konsep perpangkatan, kemudian menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan dan juga sebaliknya. Kemudian mengubah suatu bilangan menjadi bentuk pangkat, dan yang terakhir, menyelesaikan operasi hitung yang terdapat bentuk perpangkatan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A, sampai seterusnya sebanyak N kali. Supaya kalian paham, Pak Beni berikan contoh langsung aja ya. Misalkan ada bilangan kayak gini. Ini dibaca 3 pangkat 5. Oke? Ini akan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Seberapa banyak? Ya sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya ada 5, maka perkalian 3-nya juga sebanyak 5 kali. Nah, kalau mau tahu hasil 3 pangkat 5, berarti kita tinggal kalikan aja semua angka 3 ini. Pelan-pelan aja ya. 3 kali 3 kan 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81, terakhir kali 3 lagi, hasilnya adalah 243, gitu ya. Oh iya, ada beberapa istilah dalam perpangkatan yang perlu kita tahu. Pada contoh tadi kan 3 pangkat 5. 3 di sini posisinya adalah sebagai bilangan pokok atau istilahnya basis. Kalian mungkin akan sering mendengar kata basis ini nanti ya selama topik perpangkatan. Sedangkan angka 5-nya disebut dengan pangkat atau istilahnya adalah eksponen. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. Langsung aja ya. 5 pangkat 4. Berarti ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 4 kali kan? Nah, ini udah selesai sampai ke perkalian berulangnya. Cuma kalau di soal diminta berapa hasilnya, ya kita tinggal kalikan aja semuanya. Ini hasilnya adalah 625. Lanjut, negatif 2 dipangkatin 3. Berarti ini sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Lanjut lagi, negatif dari setengah pangkat 4. Nah ini hati-hati ya, negatifnya itu enggak dipangkatin, yang dipangkatin cuma setengahnya aja. So ini nanti akan sama dengan negatif dari setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Jadi hasilnya adalah negatif 1/16 gitu ya. Next, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dari pangkat ke perkalian, sekarang dari perkalian ke perpangkatan. Langsung aja, yang pertama ini kan negatif 2-nya ada 3. Berarti ini sama dengan negatif 2 pangkat 3. Lanjut, ini P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sama dengan P pangkat 5. Udah, gitu doang. Gampang kan? Next, yang ini kan negatif 2/5-nya ada 4. Berarti sama dengan negatif 2/5 dipangkatin 4. Nah yang terakhir, ini negatifnya di luar tanda kurung. Jadi nanti kita tulis dulu negatif, kemudian baru cek angka setengahnya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti setengah pangkat 4. Kayak gitu ya penulisannya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba nyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk pangkat dengan basis tertentu. Contohnya kayak gini. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Artinya, bilangan 512 ini akan kita ubah menjadi 2 pangkat sesuatu. Oke, kita coba-coba aja dulu ya. 2 kali 2 kali 2 sampai berapa supaya hasilnya 512. Gitu maksudnya. Nah, nanti kalau kalian udah coba dengan benar, pasti dapatnya 2 pangkat 9. Karena 2 kalau kita kalikan sebanyak 9 kali, hasilnya pasti 512. Gitu ya. Bisa dipahami kan?
By the way, apakah kalian melihat sesuatu yang familiar di sini? Oke, supaya kalian makin sadar, Pak Beni kasih ini. Mirip sama kapasitas handphone kalian kan? Fun fact-nya adalah, kapasitas memori yang ada di handphone kita memang menggunakan konsep perpangkatan dengan basis 2 ini guys. Ini merupakan salah satu penggunaan konsep perpangkatan dalam kehidupan nyata. Tentunya masih banyak yang lain lagi. Kalian bisa explore sendiri nanti ya. Next, kalau soal ini justru ditanya pangkatnya. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. 7 pangkat X sama dengan 343. Berarti tugas kita tinggal cari 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya sampai menghasilkan 343. Oke, kita coba ya. 7 kali 7 aja baru 49. Kemudian kita kalikan 7 lagi, hasilnya ternyata 343. Udah selesai kan? Karena kita cuma butuh 3 buah 7, maka X-nya sama dengan 3. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, terakhir kita akan coba menyelesaikan perhitungan yang melibatkan bentuk pangkat. Tapi sebelumnya kita harus ingat dulu, dalam operasi hitung itu ada urutan pengerjaannya. Jadi nggak sembarangan langsung kita kerjain aja guys. Urutannya itu sesuai dengan aturan berikut. Ku, pa, kaba, taku. Urutan pengerjaan yang pertama itu kurung. Jadi yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau nggak ada kurung berarti pangkat. Kalau pangkatnya udah nggak ada, baru kita ngomongin kali sama bagi. By the way, ini setara ya. Kali sama bagi kalau dia ada dua-duanya berarti dikerjakan dari kiri dulu. Oke? Terakhir taku, yaitu tambah dan kurang. Oke, kalau kalian sudah paham, baru kita kerjakan soal ini. Soal pertama, di sini ada pangkat, berarti pangkatnya dulu. Jadi ini 5 tambah 3 kali, nah yang ini ya, 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Lalu ada kali sama tambah, berarti kita kali dulu ya. Jadi 5 tambah 3 kali 16 itu sama dengan 48. So, tinggal jumlahin aja. 5 tambah 48 hasilnya adalah 53. Gitu ya. Lanjut ke soal sebelahnya. Di sini ada kurung. Cuma di dalam kurung nggak ada operasi hitung lain kan? Jadi langsung aja kita pangkatin. 1/4 dipangkatin 4 hasilnya adalah 1/256. Terus dibagi negatif sepertiga kalau dipangkatin 2 itu kan artinya negatif sepertiga dikali negatif sepertiga. Berarti sama dengan 1/9. Ingat kalau ada pembagian pecahan berarti sama dengan kali tapi pecahan yang keduanya dibalikkan. Jadi kita tulis 1/256 dikali 9/1. Oke deh, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 9 itu 9. Per 256 kali 1, ya 256. Selesai deh. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Supaya makin paham lagi, silahkan download dan kerjakan lembar kerja pada link di komentar yang Pak Beni pin. Kalau ada kesulitan terkait materi ini, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah Pak Beni atau mungkin penonton lain akan bantu jawab. Oke, itulah video pembahasan tentang konsep perpangkatan. Jika kalian suka videonya, silahkan klik like dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ciao! Thank you.